Iwan Ahwati seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib online pagi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Masih terkait dengan 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah masyarakat, gempita masyarakat begitu meriah menyambut datangnya bulan Rabiul Awal dengan bermacam acara, dan acara itu terkadang lebih didominasi oleh masalah-masalah kebiasaan, oleh masalah adat. Tapi yang tidak boleh diabaikan adalah dari sekian banyak materi acara itu, pada dasarnya mereka banyak yang hafal cerita tentang sejarah Nabi Muhammad lewat kitab-kitab, kitab-kitab yang selalu disenandungkan pada saat memperingati Maulid Nabi. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ayat yang paling populer dibahas oleh para mubalik adalah ayat yang ke-21 daripada surat Al-Ahzab. Kalimatnya sederhana. Eh, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik bagimu. Teladan yang baik bagimu itu kayaknya seakan-akan hanya sampai di situ. Padahal ayat itu bersambung, masih ada sambungannya. Dalam ayatnya sendiri, dalam ayat yang bersangkutan juga masih ada. Oleh karena itu, jadi dampak ataupun output daripada memperingati Maulid Nabi itu sendiri itu hanya biasa-biasa saja, hanya sekedar seremonial. Memangnya kenapa? Karena tidak tahu untuk siapa sebenarnya Rasulullah sebagai teladan itu. Jadi keteladanan dalam bentuk apa dan untuk siapa itu tidak pernah dibahas gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ada sambungannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Itu. Jadi yang pertama adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Nabi Muhammad baru bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sekedar seremonial, itu tidak ada target, tidak ada program apa yang harus dilakukan. Yang penting kita memperingati. Tetapi bagi orang yang menghendaki berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ada targetnya, gitu ya. Jadi man kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang mempunyai keinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, targetnya apa? Ini seperti dikutip di dalam ayat yang ke-110 daripada surat Al-Kahfi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Berdasarkan ayat ini paling tidak ada dua, ada dua tahapan amaliyah yang harus dilakukan. Itu baru akan kita menikmati dan bisa memanfaatkan Nabi Muhammad sebagai teladan. Yang pertama adalah fal ya'mal amalan solihah. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Di dalam konteks storiko, itu yang namanya amal soleh itu bukan bukan amaliyah wajib. Kalau yang namanya sholat, bukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah sholat wajib. Tapi yang dikatakan amal soleh dalam bentuk sholat adalah semua sholat sunat. Nah ini baru dikatakan sebagai amal soleh. Fal ya'mal amalan solihah. Nah, beruntungnya orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikir, kemudian mengamalkan sesuai dengan aturan mainnya, maka secara tidak langsung sebenarnya sudah bisa dan sudah terbukti melaksanakan contoh daripada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bisa merasakan di tanda kutip saja. Kalau kita bangun malam hari kan berat. Apalagi kita terus mandi, apalagi kita terus melaksanakan amaliyah sholat, amaliyah zikir. Itu kita bisa membayangkan secara logika saja umpamanya.
Jadi kalau kita bangun, kemudian kita melaksanakan sholat dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh Rasul itu begitu, keteladanannya, begitu. Kalau Rasul kan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau itu sendiri malah sempat apa namanya, kaki beliau itu sempat bengkak. Karena bengkak sampai beliau itu istirahat tidak melakukan sholat. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau kaki kita bengkak sedikit saja, umpamanya kita perek sholat. Rasul itu tidak begitu. Jadi yang dilakukan oleh Rasul adalah melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya, kemudian sampai kaki beliau bengkak. Nah, ini menjadi teladan yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Karena apa? Karena pada saat kita melaksanakan amaliyah apapun gitu ya, teristimewa melaksanakan ibadah sholat sunat, itu semuanya adalah cakupan daripada fal ya'mal amalan solihah. Beramal solehah dengan amal soleh yang banyak. Tadi pagi, tadi pagi umpamanya setelah kita melaksanakan apa sholat subuh, zikir dan amaliyah lain, kemudian kan kita apa namanya sarapan, ya sarapan pagi. Sarapan pagi dengan 20 rakaat sholat sunat. Nah, 20 rakaat sholat sunat itu sendiri mungkin tidak terlalu populer bagi masyarakat umum. Kalau tidak dikatakan tidak populer sama sekali. Nah, tapi karena itu yang dicontohkan oleh Rasul, maka secara otomatis kita ini sebenarnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena meneladani Rasul, maka secara tidak langsung pula sebenarnya kita ini sudah bisa memanfaatkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kayak amalan solihah. Yang kedua, surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 yang merupakan target orang yang apa yang bisa mengambil manfaat daripada keteladanan Rasul adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita membaca sejarah masa lampau itu yang dikatakan syirik itu orang orangnya namanya musyrik gitu ya. Perbuatannya adalah syirik. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik itu apabila memang ada wujud ya, ada wujud, ada bentuk yang disembah, ada berhala. Dalam catatan sejarah kan pada dinding Ka'bah sendiri ada sekitar 360, ada 360-an berhala gitu. Yang dicatat oleh Al-Quran itu kan tiga yang besar itu. Ada Lata, Manat, dan Uzza dalam surat An-Najmi. Itu yang besar. Jadi mereka bisa melakukan apa? Mereka baru bisa melakukan apapun itu harus seizin mereka, harus seizin berhalanya. Nah, karena harus seizin berhalanya, otomatis itu Allah tidak di apa namanya? Allah itu tidak mempunyai peran sama sekali. Nah, karena tidak mempunyai peran, sehingga orang itu sendiri tetap akan kacau. Nah, untuk itulah yang tidak boleh diabaikan adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda lagi. Bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mesti, sekali lagi tidak mesti ada wujud yang konkret, yang apa, yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Bisa saja yang namanya benda yang dikatakan berhala itu adalah segala perasaan yang ada di dalam hati, yang perasaan itu sendiri itu ternyata mengikuti kepada aturan daripada syahwat kepada yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah itu betapa pentingnya gitu ya kita belajar Poriko itu ternyata memang kita bisa mengamalkan dan kita bisa mengambil manfaat daripada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam Al-Quran kan ada ayat yang menyebutkan maka nasolatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Gitu ya. Sekalipun di hadapan Baitullah kita melaksanakan ibadah sholat, itu kan nggak dihitung sholatnya. Apabila hati kita berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raga kita melaksanakan ibadah sholat, tetapi hati kita tidak ikut sholat, tapi ingat kemana-mana. Itu tidak dihitung sholatnya yang demikian. Nah, itu kelebihan daripada kita memperoleh zikir hobi, gitu ya. Nah, jadi orang yang sudah deketin zikir dan mengamalkan sekali lagi, mengamalkan zikir jahar dan zikir kopi secara tidak langsung, maka orang itu adalah sudah melaksanakan dan sudah memanfaatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok teladan. Nah, untuk itulah kelebihan kita, ya kelebihan Torikoh itu sendiri begini. Nah, kemudian ada yang ini gambaran saja. Suka ada yang nanya ke saya, nanyanya juga sederhana sebenarnya, tidak tidak penting-penting amat untuk dijawab, ya, hanya sekedar untuk obrolan saja gitu ya. Mengapa sih kadang-kadang kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sudah ditalkin kok biasa-biasa saja gitu ya. Hampir di setiap tempat manakiban yang ditalkin begitu banyak, tetapi ternyata memang apa namanya yang ikut hadir manakiban kelihatannya stagnan sekali. Artinya nggak banyak beda, hanya itu aja yang hadirnya. Jadi begini, eh, bedanya ilmu syariat dengan ilmu tarekat itu, kalau ilmu syariat tak ubahnya seperti air hujan. Yang namanya air hujan semua orang bisa menerima, gitu ya. Semua orang bisa menerima karena itu pemberian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu syariat yang begitu. Jadi disiplin ilmu apapun itu sah saja. Itu karena memang milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ilmu tarekat itu bukan seperti air hujan, tapi seperti air sumur. Hanya orang yang mau dan bisa menimba air di dalam sumur itu yang akan bisa menikmatinya. Begitu. Untuk itu jangan terlalu heran gitu. Jangan terlalu heran manakala memang eh, jangan terlalu heran manakala memang ternyata ada orang yang apa sih ditalkin ya ditalkin gitu ya. Kemudian tapi ternyata biasa-biasa saja semacam begitu, ilmunya nggak bertambah dan sebagainya. Itu karena memang kurang kurang menggali, kurang mengambil dengan timbangan begitu. Jadi kalau diambil sendiri oleh orang yang bersangkutan, makanya tidak ada apa namanya, tidak ada istilah senior, tidak ada istilah junior, tidak ada jam terbang di dalam Toriko. Siapapun yang bisa dan mau melaksanakan amaliyah itu adalah orang yang berhasil. Saya kerucutkan sekali lagi. Ternyata Rasulullah SAW sebagai teladan itu yang pertama untuk orang-orang yang mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu targetnya, aplikasinya ada dua. Ya'mal amalan solihan, laksanakan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbil ahad. Yang kedua, jangan berbuat syirik. Nah, kelompok kedua yang dijadikan sasaran untuk bisa mengambil manfaat daripada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ternyata wazakarullaha kasiron. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikron kasiron, dengan zikir yang banyak. Nah, jadi bukan bukan salah gitu ya, dalam artian kan kita dibatasi batas minimal ada tiga semacam begitu. Tapi masa iya sih jadi talkin sampai sekarang nggak nambah-nambah tiga aja istiqomah. Tidak begitu, gitu ya. Ya, jadi bisa tidak bisanya, banyak tidak banyaknya, itu semuanya diungkap oleh kemampuan kita sendiri. Nah, jadi barangkali kalau kita ingin bagaimana apa namanya keteladanan Rasulullah SAW berpihak kepada diri kita, maka secara tidak langsung maka kita pun perlu untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Nah, ini sampai-sampai Abah suka melipat gandakan ya, suka suka melipat gandakan yang ada nilainya kira-kira semacam begitu. Dan itu sekecil apapun yang diucapkan oleh apa sebagai Syekh Mursyid itu harus dijadikan sebagai sumber hukum.
sebagai sumber hukum, apapun apapun bentuknya. Terkadang maaf, bagi perasaan orang kadang-kadang itu sangat sangat menjengkelkan, sangat sangat beresiko dan sebagainya. Itu adalah sumber hukum. Itu adalah sumber hukum. Nah, karena merupakan sumber hukum, ya harus kita ikuti. Karena harus kita ikutin itu sendiri, ya artinya tidak boleh, ya harus dijalani. Gitu. Eh, Kayak kemarin umpamanya manakib di Monas gitu. Manakib di Monas itu kan eh, sebenarnya tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi. Dan apa setelah mengeluarkan setelah mengeluarkan ungkapan semacam begitu, menghimbau supaya yang belum sampai masuk Jakarta harus kembali ke tempat asalnya, itu tidak lama kemudian kan ada maklumatnya. Dan itu maklumat itu pertama yang saya baca yang ada kaitannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Niatul mukmini khairun min amalihi itu. Niat orang yang beriman itu sudah lebih baik daripada amalnya. Niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Jadi dalam artian kita nggak usah merasa takut, nggak usah merasa rugi dan sebagainya. Niatnya saja nggak sampai juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sudah mengikuti aturan. Kira-kira begitu. Gitu ya. Gitu ya. Ada yang berjalan kaki dari Soreang sampai Jakarta nyampe. Kemudian ada yang berangkat naik kereta api dari Jogja gitu ya. Begitu turun di Gambir, keluar informasi dari Pengresa Abah, mohon untuk tidak melanjutkan dan kembali lagi. Apa merasa jengkel? Enggak, langsung aja Manakiban lewat channel di stasiun Gambir. Nikmat semuanya juga. Gitu ya, nggak ada yang dirugikan. Nih, kelebihan daripada Torikoh kita. Gitu. Nah, jadi apa saya kerucutkan, ternyata memang sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sambungannya adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Teladan Rasulullah SAW itu baru bisa dinikmati, baru bisa dirasakan bagi orang yang mengharapkan keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada tahapan-tahapan amaliyah yang harus dilewatinya, yang harus diamalkannya, bukan dilompati tapi dilewati, dilaksanakan. Sedangkan yang kedua adalah wazakarallaha katsir, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf, mengamini doa paten pengersa abad. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.